Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dari kelas B dengan NIM 22040450106. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Suciani Latif SPD MPD. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Yang pertama, konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Para ahli menyebutkan lebih dari 80% alokasi waktu individu dalam satu hari dilakukan dengan berkomunikasi. Artinya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu lain atau ke kelompok. Kemudian, dasar filsafat komunikasi. Pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Beberapa alasan untuk pernyataan tersebut yaitu: yang pertama, filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, prinsip-prinsip komunikasi adalah substantif serta regulatif bagi pendidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan, sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak, berlaku untuk pendidikan kapanpun dan dimanapun. Komunikasi menopang dan mengembangkan kebebasan pengetahuan, saran, tujuan, dan kekonsultatifan yang bersifat memfasilitasi pelaku, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Komunikasi adalah sesuatu yang perlu dipelajari oleh setiap individu untuk pengembangan diri. Kemudian, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut dapat disadari oleh individu meskipun ada kalanya tidak disadari. Menurut De Vito, dalam komunikasi interpersonal memiliki 5 tujuan. Yang pertama, proses belajar. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, mempengaruhi. Yang keempat, bermain. Dan yang kelima, menolong. Melalui komunikasi, individu dapat memberikan upaya-upaya yang menenangkan, menghibur, memberi saran dan mempertimbangkan, serta pandangan terhadap orang lain yang memerlukan. Hal ini seringkali digunakan oleh profesi-profesi yang berlandaskan pada upaya pemberian bantuan, seperti bimbingan dan konseling, psikologi, dan sebagainya. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda. Yang pertama, supportive listening, memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Yang kelima, mewujudkan perubahan filsafat hidup. Newkirk menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling.
Yang pertama, keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, pemahaman mendalam, serta diam. Yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif dan memberikan informasi. Yang ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran dari kolaborasi. Yang keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi, kognitif, narasi, dan cerita.